Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut bersyukur lagi ada di minggu yang baru, sehingga kita bersukacita di dalam Tuhan. Secara khusus hari ini juga menjadi hari syukur, hari Kartini, emansipasi bagi kaum perempuan. Dan sebagai bagian dari persekutuan umat yang diberkati Tuhan, maka seyogianya kita selalu percaya kepada kasih dan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan membaca dan merenungkan firman yang memberkati kita sepanjang hari dan sepanjang minggu berjalan ini. Dan mendahulunya, mari kita berdoa. Bagimulah syukur, pujian, hormat, dan sembah, ya Tuhan Allah, di dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan yang menyatakan kemuliaan karena Engkau bangkit dan menang dan memberi kami hidup. Kami hendak menerima firman kebenaran-Mu yang menuntun kami baik dalam persekutuan gereja Masih Injili di Minahasa, tapi juga semua pendengar firman untuk memahami firman Allah. Perenungan minggu berjalan sehingga kami setia untuk hidup dan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di dalam kasih, anugerah, dan tuntunan Tuhan. Sebab itu, beri kami firman yang memberkati kami agar tetap setia kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman, kebenaran, dan hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman dalam Roma 12 ayat 1 hingga 8 bertemakan persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya
dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan edisi 21 sampai 27 April 2024. Tema perenungan firman, memberi persembahan dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gereja hadir di tengah dunia ini untuk melaksanakan amanat panggilan Tuhan, yaitu bersekutu, koinonia, bersaksi, marturia, dan melayani diakonia. Panggilan ini sangat mulia ketika umat Tuhan menyadari bahwa semua teralami karena kasih dan anugerah Tuhan Allah dengan mempersembahkan anaknya Yesus Kristus bagi keselamatan dunia dan manusia. Saat ini kita sedang menghayati dan memaknai karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai kasih Tuhan Allah terhadap jemaat yang luar biasa, sebab Ia rela mempersembahkan dan mengorbankan anak tunggalnya, Yesus Kristus, bagi keampunan dan keselamatan dunia. Menyadari kasih Tuhan Allah yang besar, maka seyogianya gereja mewujudkannya dengan berdiakonia dalam rangka memulihkan dan memelihara keutuhan ciptaan. Dengan menggerakkan kesadaran mendalam agar mempersembahkan dengan hati yang ikhlas apa yang patut dan layak diberikan sebagai orang-orang yang beroleh belas kasihan dan kemurahan Tuhan Allah. Pemberian yang baik didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan serta kesadaran sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memberi diri secara proaktif dalam kerja pelayanan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya, sambil mengambil bagian dalam pelayanan kasih tanpa pamrih bagi kesinambungan pelayanan diakonia gereja. Tuhan Allah melihat hati dan keikhlasan siapa yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, karena Dia lebih dahulu memberi hidupnya ganti kita orang berdosa. Untuk itu kita terpanggil berada dalam perenungan minggu ini di bawah tema memberi persembahan dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kota Roma dikenal sebagai kota bukit karena didirikan di atas 7 bukit. Umumnya penduduknya adalah orang Yunani dan tinggal di daerah bagian timur Kekaisaran Romawi. Roma menjadi pusat keagamaan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma pada waktu ia masih tinggal di Korintus. Surat ini dimaksudkan untuk memberi penguatan kepada jemaat di Roma yang sedang menghadapi banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang Roma, tetapi juga oleh adanya konflik internal di antara jemaat menyangkut kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dengan dikirimkannya surat ini, Rasul Paulus menasihati jemaat bagaimana seharusnya menunjukkan sikap terhadap pemerintah dan sikap di antara mereka. Paulus menjelaskan pengertiannya tentang kekristenan dan bagaimana seharusnya hidup sebagai orang-orang Kristen. Selain itu, ia mengajak jemaat berdiakonia bagi pengumpulan dana jemaat yang berada di Yerusalem. Rasul Paulus menyatakan dalam ayat 1-2,
Karena itu saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan kalimat karena itu menunjuk pada peristiwa masa lalu. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Ini berarti bahwa di hadapan Tuhan Allah kita bukan siapa-siapa. Tapi karena kasih-Nya beroleh kemurahan Allah, sola gratia. Kata mempersembahkan dalam istilah Yunani paristanai merupakan istilah peribadatan di bait Allah menunjuk pada kurban tubuh kehidupan. Ini berarti bahwa yang dipersembahkan jemaat adalah seluruh kehidupan, mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ibadah yang sejati dari kata Yunani logike latreia, artinya pengabdian, berarti ibadah merupakan suatu pengabdian kepada Tuhan Allah. Esensi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh sebagai implikasi iman percaya kepada Yesus Kristus yang harus termanifestasi dalam kehidupan berjemaat sesuai karunia masing-masing yang berbeda dari Tuhan Allah. Dan harus dilaksanakan dalam kesadaran dan upaya memelihara keesaan sebagai tubuh Kristus di dalam Yesus Kristus. Ayat 2, Paulus memperhatikan sisi lain jemaat di Roma, bahwa kehidupan mereka telah menjadi serupa dengan dunia. Hanya itu nyata karena dosa merusak kehidupan mereka sehingga tidak hidup berkenan kepada Tuhan Allah. Jemaat harus merubah sikap, kelakuan, dan cara hidup. Apa yang baik dan sesuai kehendak Tuhan Allah itu dapat dilakukan dan dipertahankan. Tetapi yang jahat dan tidak berfaedah harus dilepaskan dan ditinggalkan. Kata dunia dalam bahasa Yunaninya aion, artinya masa yang sangat panjang. Ketika itu manusia dikuasai oleh dosa yang berakibatkan kerusakan dan kematian. Tuhan Allah menghendaki jemaat bertobat dan datang kepadanya dengan pembaharuan budi. Budi dari kata Yunani nuos, artinya perubahan kelakuan manusia, bukan hanya perubahan pikiran. Karena dengan membaharui budi dan hidup, maka kita dapat membedakan kehendak Allah. Juga ini dari kata Yunani dokimase, artinya memeriksa, menguji, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan Allah dan yang sempurna. Ayat 3, Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran mereka. Memang merupakan suatu kerinduan orang untuk dapat memiliki apa yang lebih tinggi. Apakah itu berkaitan dengan jabatan, kedudukan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Hal itu tidak ada salahnya. Tapi ingat bahwa kemampuan dan karunia setiap orang berbeda-beda. Paulus menghendaki supaya berpikir begitu rupa secara bijaksana supaya dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Jadilah orang yang rendah hati. Bahkan sadar atas kemampuan, kelebihan, dan keterbatasan dari diri sendiri. Sebab bagi Paulus, masing-masing telah Tuhan
Allah berikan karunia menurut ukuran pemberian Yesus Kristus. Ayat 4 dan ayat 5 dalam bagian ini, Paulus menunjuk pada Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Ini berarti bahwa otoritas gereja hanya ada pada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagian ini juga merupakan panggilan Yesus Kristus bagi orang percaya masuk ke dalam persekutuan dengannya, di mana setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, tetapi satu tubuh. Ada yang berperan sebagai mata, tangan, kaki, telinga, dan lainnya. Perbedaan jangan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan amanat dan panggilan Tuhan Allah, tetapi patut disyukuri sebagai ciptaannya yang agung. Karena itu walaupun banyak anggota, tapi satu tubuh Yesus Kristus. Berarti saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan menjadi egois, sebab apapun talenta atau karunia yang ada pada masing-masing anggota jemaat dimaksudkan untuk membangun jemaat secara utuh bagi kemuliaan Tuhan Allah. Ayat 6 sampai dengan ayat 8, Paulus menjelaskan tentang beragam karunia yang diberikan Tuhan Allah kepada jemaat. Ada karunia bernubuat, artinya mengungkapkan dan mendeklarasikan kehendak Tuhan Allah untuk menerjemahkan maksud dan rencana Tuhan Allah atau menyatakan pewahyuan Tuhan Allah kepada seseorang. Menerima pesan atau ilham dari Tuhan Allah, menyatakan peristiwa atau rahasia kehidupan dan masa depan melalui perantaraan seseorang atau nabi seperti dalam perjanjian lama. Karunia melayani merupakan pengembangan karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah bagi seseorang dalam pelayanan sesuai kebutuhan gereja dan konteks dunia di mana gereja berada. Juga artinya menolong, memberi kemudahan, menjadikan lancar jemaat yang menghadapi pergumulan, membantu memenuhi tanggung jawab seseorang kepada Tuhan Allah. Bandingkan Kisah Rasul 6 ayat 2 dan 3. Karunia mengajar ialah pemberian kemampuan mengajar secara khusus, terutama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan efektif, melibatkan pelajaran mendalam terhadap penyataan Tuhan Allah dan penerapannya bagi pendengar. Juga berarti memberi instruksi, didaskalos, seperti yang Yesus Kristus lakukan sebagai guru kepada para muridnya. Bandingkan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karunia menasihati. Dari kata Yunani kaleo berarti memanggil. Ini dimaksudkan memanggil seseorang di samping kita untuk mendampingi dan memberi nasihat supaya iman kita kuat. Dan nasihat yang diberikan didasarkan pada firman Tuhan. Semua karunia yang diberikan Tuhan Allah harus dilakukan sesuai dengan iman. Karunia yang ada tidak boleh disimpan atau dipergunakan menurut kehendak diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama sebagai satu persekutuan jemaat. Karunia-karunia ini harus digunakan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa serta tulus ikhlas. Sebab itu juga menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan Allah. Tuhan Allah menghendaki gerejanya sebagai pelayan khusus, perangkat pelayanan dan seluruh warga jemaat agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati
menunjuk pada ketaatan dan kesetiaan hamba-hamba Tuhan, serta warga jemaat mempersembahkan seluruh hidupnya, termasuk menggunakan karunia, talenta, dan kemampuan yang diberikan Tuhan Allah kepadanya untuk kepentingan bersama, yang dinyatakan dalam berdiakonia sebagai pengimplementasian kasih Tuhan Allah yang rela mengorbankan dirinya bagi umat kepunyaannya. Kita harus bertanggung jawab atas pemberian karunia-karunia Roh Kudus dari Tuhan Allah. Tidak untuk saling mempertentangkan, tidak untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling memperlengkapi bagi pembangunan tubuh Yesus Kristus. Jemaat yang menerima kasih karunia ini jangan sampai menjadi egois dan menyalahgunakannya. Ibadah yang sejati bukan sebatas datang beribadah di hari Minggu atau di kolom dan di kategorial Bipra maupun lansia, duduk diam dengar setelah selesai habis perkara, tetapi harus dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari yang memperlihatkan kehidupan bersekutu dengan Tuhan Allah dan meresponsnya dengan memberi persembahan bagi kelancaran pelayanan jemaat dan untuk kesejahteraan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh dahsyat dan ajaib, membawa kami lagi memahami firman-Mu, bagaimana memberi dengan ikhlas dari apa yang Tuhan berkati dalam hidup kami. Pun saat diberi kami karunia-karunia Roh Kudus, Engkau menghendaki kami menggunakannya bagi kemuliaan Kristus. Sehingga melalui kami ada banyak orang boleh menikmati keselamatan dari Tuhan. Kami doakan mereka yang sekarang ini sedang mengalami bencana alam, baik yang ada di Kota Bitung, Pulau Lembeh, tapi juga yang ada di Likupang, bahkan juga yang berada di Tagulandang. Tuhan, kami sadar peristiwa-peristiwa alam juga menjadi cara Tuhan membentuk kami untuk setia, untuk taat. Tapi juga dengan itu menggerakkan hati gereja-Mu di semua tempat untuk menyatakan kepedulian kasih, berbagi dengan mereka yang menderita. Oh Bapa di surga, tolong gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu, sehingga tidak saja berperan aktif di jemaat di mana ada, tetapi menyatakan kepedulian, kasih dengan sesama yang berkekurangan, yang mengalami diskriminasi, bahkan yang sedang menghadapi bencana alam. Sehingga kami mengembangkan potensi diri, menyatakan kemurahan hati, sebagaimana Kristus Tuhan telah mengorbankan hidup, ganti kami, menebus kami, supaya keselamatan menjadi berkat bagi kehidupan semua umat. Terima kasih atas firman-Mu, menyerahkan pelayanan gereja-Mu di hari ini dan sepanjang minggu berjalan dalam tuntunan terang firman Allah. Menyerahkan semua bentuk tanggung jawab pelayanan gereja, baik hamba-hamba Tuhan, badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus, perangkat pelayanan di semua aras, termasuk kategorial Bipra, sehingga mengemban tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya yang lemah menjadi kuat, yang sakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menghadapi beban-beban, Tuhan, karuniakan mereka sukacita. Bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang sulit. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua kita yang boleh menerima santapan firman Tuhan di minggu berjalan. Kita berdoa supaya berkat-berkat Tuhan akan terus ada dan melingkupi kehidupan kita dimanapun berada. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui kita sekalian. Shalom, damai di hati.